Bayangkan jika tiba-tiba, di tengah hutan angker yang penuh misteri, muncul sebuah bangunan suci yang selama ini hanya ada di tanah suci Mekah. Sebuah keajaiban yang membuat warga terbelalak, bergetar, dan menangis haru. Apakah ini tanda kebesaran ilahi? Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai menyelami cerita yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam. Atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini. Ya, ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain yang tentu jauh lebih berharga daripada sekedar klik subscribe. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak. Alas Roban, sebuah hutan lebat yang membentang luas di wilayah Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai tempat penuh misteri dan kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Sejak zaman dahulu, para pelancong dan pengendara yang melintas di jalur Alas Roban sering melaporkan pengalaman-pengalaman di luar nalar. Suara langkah kaki tak kasat mata, sosok bayangan yang melintas cepat di pinggir jalan, hingga bisikan-bisikan aneh yang muncul entah dari mana. Banyak kisah berkembang tentang hutan ini, mulai dari mitos kerajaan gaib, pasukan tak terlihat, hingga legenda makhluk astral yang menjaga tempat tersebut. Malam itu, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi kelam, sebuah peristiwa yang jauh lebih besar dan tak terduga terjadi. Langit di atas Alas Roban tampak berbeda dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seakan menekan bumi dengan beban yang berat. Angin berhembus kencang, membawa aroma lembab khas hutan yang bercampur dengan bau tanah basah. Pepohonan tua yang menjulang tinggi di sepanjang jalan utama mulai bergoyang liar, seolah-olah mereka sedang berbisik satu sama lain, menyampaikan pesan yang tak bisa dipahami manusia. Suara dedaunan yang bergesekan menambah kesan mencekam. Beberapa pengendara yang melintas mempercepat laju kendaraan mereka, merasa ada sesuatu yang tak beres di sekitar mereka. Di tengah kegelapan, cahaya aneh mulai terlihat di kejauhan, tepat di dalam hutan yang biasanya begitu pekat dan tak tertembus pandangan manusia. Cahaya itu tidak seperti cahaya lampu kendaraan atau senter biasa. Ia berpenda dengan lembut, seperti rembulan yang turun ke bumi. Beberapa orang yang kebetulan berada di sekitar tempat itu memperhatikan fenomena tersebut dengan rasa takut bercampur penasaran. Salah satu dari mereka adalah Raffi, seorang pemuda yang kebetulan sedang melakukan perjalanan malam. Raffi bukanlah orang yang mudah percaya pada cerita-cerita mistis. Baginya, dunia ini berjalan dengan hukum alam yang jelas, dan segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia melintas di jalan berkelok Alas Roban, dadanya tiba-tiba berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya ke dalam hutan. Perasaan itu begitu kuat hingga ia merasa seakan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Raffi memutuskan untuk menepi. Ia menyalakan lampu sorot dari motornya, mencoba mengintip ke dalam hutan yang kini terlihat lebih gelap dari biasanya. Namun, yang ia lihat justru semakin membuat bulu kuduknya merinding. Cahaya yang tadi terlihat samar, kini semakin terang dan seakan-akan membentuk sebuah pola. Bayangannya melayang-layang di antara pepohonan, berkilauan seolah memanggil siapapun yang melihatnya untuk mendekat. Raffi menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia berpikir mungkin ini hanya pantulan cahaya dari lampu kendaraan lain, atau mungkin sekadar ilusi optik yang diciptakan oleh kelelahan. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin ia menyadari bahwa cahaya itu bukan berasal dari sumber yang biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar hadir di sana. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika sederhana. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya, Raffi mematikan mesin motornya dan berjalan perlahan menuju sumber cahaya tersebut. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang berusaha menahannya agar tak melangkah lebih jauh. Napasnya memburu, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Namun, rasa penasaran yang menggelegat di dadanya memaksa dirinya untuk terus maju. Semakin dalam ia melangkah ke dalam hutan, semakin jelas ia melihat bentuk dari cahaya tersebut. Cahaya itu tidak menyebar seperti lampu biasa, melainkan terkonsentrasi pada satu titik,
membentuk sesuatu yang begitu akrab di matanya, namun tak seharusnya berada di tempat itu. Matanya membelalak ketika akhirnya ia menyadari apa yang ia lihat. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi itu, berdiri sebuah bangunan hitam megah yang ia kenali dengan sangat baik. Sebuah Ka'bah. Ka'bah, bangunan suci yang seharusnya hanya ada di Mekah, kini berdiri di depan matanya, berkilauan di bawah cahaya rembulan yang temaram. Kiswah hitamnya tampak berkilau dengan sulaman emas yang terlihat begitu nyata. Udara di sekelilingnya terasa berbeda, lebih hangat, lebih menenangkan, namun sekaligus menggetarkan hati. Raffi merasakan lututnya melemas. Ia jatuh berlutut di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Bibirnya berusaha mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa, pikirannya kosong. Yang ada hanyalah perasaan takjub yang bercampur dengan ketakutan. Ya Allah, ini nyata? Bisiknya dengan suara parau. Dari dalam bangunan suci itu, terdengar suara sayup-sayup yang membuat jantungnya berdegup kencang. Suara itu bukanlah suara biasa. Ia terdengar seperti lantunan tahlil dan tasbih, menalun dengan begitu merdu, memenuhi seluruh udara di sekitarnya. Getaran suara itu terasa menembus dada, seakan-akan ada kekuatan yang lebih besar sedang hadir di tempat itu. Seiring dengan itu, angin kembali berhembus kencang, membawa aroma yang begitu khas. Aroma yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Aroma ini bukan seperti bau tanah basah atau dedaunan hutan, melainkan aroma yang begitu suci, begitu menenangkan. Beberapa detik berlalu, dan tiba-tiba, tubuhnya terasa begitu ringan, seolah-olah ia sedang melayang di antara dua dunia. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Raffi mengangkat tangannya, mencoba menyentuh bangunan suci yang ada di hadapannya. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh permukaan kiswah hitam itu, suara dentuman keras terdengar dari kejauhan. Secepat kilat, tubuhnya kembali diselimuti ketakutan. Apakah ini nyata? Apakah ini sebuah mimpi? Atau apakah ia sedang berada di ambang batas dunia yang tidak ia pahami? Raffi tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, ini bukanlah hal yang biasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin merupakan tanda dari kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh manusia. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara-suara lain. Rupanya, kabar tentang kejadian ini sudah mulai menyebar dan orang-orang mulai berdatangan ke tempat itu. Namun, apa yang akan mereka temui di sana? Apakah mereka akan percaya dengan apa yang Raffi lihat? Atau apakah ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Dalam kesunyian hutan alas roban yang pekat, Raffi tetap berlutut di tanah. Tubuhnya masih gemetar karena ketakutan dan ketakjuban yang bercampur menjadi satu. Ia mencoba mengatur napasnya yang memburu, tetapi dada dan pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Di hadapannya, bangunan hitam megah itu berdiri dengan anggunnya, sesuatu yang seharusnya tidak ada di tempat ini, sesuatu yang seharusnya hanya bisa ditemukan di tanah suci Mekah. Matanya masih terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Ia mencoba mengedipkan mata beberapa kali, berharap apa yang ia lihat hanyalah ilusi yang muncul akibat kelelahan atau gangguan penglihatannya. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan kenyataan, semakin jelas pula bahwa bangunan suci itu benar-benar ada di sana, nyata, dan tak terbantahkan. Permukaan Ka'bah yang megah tampak bercahaya dalam remang malam, tidak terlalu terang tetapi cukup untuk membuatnya terlihat jelas di antara kegelapan hutan yang pekat. Kiswah hitamnya berkibar perlahan ditiup angin, memperlihatkan sulaman emas yang berkilauan dalam cahaya bulan. Raffi bisa melihat ukiran kaligrafi yang indah bertuliskan ayat-ayat suci, sama seperti yang ia lihat di foto-foto dan video dari Mekah. Tetapi ini bukan sekadar gambar atau rekaman, ini benar-benar ada di hadapannya. Ia berusaha menguatkan dirinya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara sayup-sayup kembali terdengar dari dalam Ka'bah tersebut. Suara itu terdengar begitu suci dan menenangkan, tetapi juga mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Lantunan tahlil dan tasbih menggema, seakan datang dari dalam bangunan itu, meskipun seharusnya tidak ada siapapun di dalamnya. Subhanallah, la ilaha illallah. Suara itu terus berulang, mengalun lembut, menyusup masuk ke dalam hati Raffi, membuatnya tergetar hingga ke relung jiwa. Suara itu bukan suara manusia biasa,
Terdengar begitu murni, begitu bersih, begitu menggetarkan. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di balik suara itu, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Raffi mencoba berdiri, tetapi lututnya masih terasa lemas. Ia menguatkan hatinya, lalu memaksa dirinya untuk bangkit. Dengan langkah perlahan, ia mendekati bangunan suci itu. Setiap langkahnya terasa berat seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menahannya. Namun, dorongan hatinya untuk mengetahui lebih lanjut terlalu kuat untuk diabaikan. Saat ia semakin dekat, ia menyadari bahwa tanah di sekeliling Ka'bah ini berbeda dari tanah alas roban yang biasanya gelap dan lembab. Tanah di sekitar bangunan ini terlihat lebih bersih, lebih lembut, seakan-akan pasir putih dari Mekah telah terbawa ke sini bersama dengan kemunculan Ka'bah. Raffi menunduk, mengambil segenggam pasir itu di tangannya, merasakannya di antara jari-jarinya. Butiran pasir itu terasa halus, tidak seperti tanah alas roban yang biasanya keras dan berkerikil. Dadanya semakin berdebar, jantungnya terasa berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia ingin menyentuh dinding Ka'bah, ingin memastikan bahwa ini bukan hanya ilusi atau bayangan yang muncul karena kelelahan. Namun, ketika tangannya hampir menyentuh permukaannya, tiba-tiba angin berhembus lebih kencang, membuat kiswah hitam itu berkibar dengan keras. Seketika, suara tahlil dan tasbih yang tadi sayup-sayup terdengar, kini semakin jelas, semakin kuat, hingga menggema di seluruh hutan. Raffi terkejut dan mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Suara itu kini bukan hanya sekadar lantunan zikir, melainkan seperti suara ribuan manusia yang sedang beribadah dalam satu suara yang sama. Ia bisa merasakan getaran suara itu, bisa merasakan bagaimana udara di sekelilingnya ikut bergetar, seakan-akan seluruh alam semesta sedang bersujud kepada Sang Pencipta. Ketakutan mulai menyelimutinya, tetapi di saat yang sama, ada perasaan damai yang perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia, antara ketakutan manusiawi dan ketenangan spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, terdengar suara langkah kaki. Raffi menoleh dengan cepat dan melihat beberapa orang mulai berdatangan ke lokasi tersebut. Warga desa yang mendengar kabar ini segera datang dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka membawa obor di tangan, sinarnya bergetar mengikuti gerakan tangan mereka yang gemetar. Apa yang terjadi di sini? Suara seorang lelaki tua terdengar lirih. Ia memandangi bangunan suci di hadapannya dengan mata yang dipenuhi air mata. Ya Allah, ini Ka'bah? Bisiknya pelan, sebelum akhirnya jatuh bersimpuh di tanah. Para warga yang lain mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencari penjelasan atas apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka menangis, ada yang gemetar ketakutan, dan ada pula yang langsung bersujud tanpa berkata apapun. Seorang kiai yang dikenal sebagai ulama di desa itu melangkah maju. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ia menatap Ka'bah itu dengan mata penuh takjub, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Ucapnya berulang-ulang, sebelum akhirnya ia menoleh kepada orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya. Kita harus membaca sholawat dan istighfar, katanya dengan suara tegas. Jika ini adalah tanda kebesaran Allah, maka kita harus menyambutnya dengan hati yang bersih dan penuh keimanan. Serentak, warga yang hadir mulai melantunkan sholawat dan istighfar. Suara mereka bersatu dalam harmoni yang menggetarkan jiwa. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang turun ke bumi. Raffi, yang masih berdiri di tempatnya, menatap Ka'bah dengan air mata yang mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia tak lagi merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Kini, yang ada di dalam hatinya hanyalah kekaguman dan kerinduan yang begitu mendalam kepada Sang Pencipta. Namun, di balik semua ini, satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Bagaimana mungkin Ka'bah muncul di tengah hutan alas roban? Apakah ini mukjizat? Apakah ini tanda akhir zaman? Atau mungkin, ini adalah ujian bagi mereka yang menyaksikannya? Udara di sekitar Ka'bah yang muncul di tengah alas roban terasa semakin berat, seakan-akan gravitasi bumi bertambah, menekan dada siapapun yang berada di dekatnya. Cahaya rembulan yang tadinya sama kini seolah terserap ke dalam kiswah hitam yang berkibar pelan ditiup angin malam. Raffi, yang masih berdiri terpaku di tempatnya, merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Napasnya tersengal,
Bukan karena kelelahan, tetapi karena rasa takjub yang terus menggulung jiwanya. Di sekelilingnya, para warga yang baru saja datang masih terperangkap dalam keterkejutan mereka. Beberapa orang jatuh berlutut dengan mata berkaca-kaca, sementara yang lain berbisik ketakutan, bertanya-tanya apakah yang mereka lihat adalah nyata atau sekadar ilusi. Namun, semakin lama mereka memperhatikan, semakin mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar bayangan atau tipuan mata. Ka'bah benar-benar ada di hadapan mereka, hitam megah, berdiri kokoh di tengah hutan yang gelap dan angker ini. Hening, suasana yang awalnya dipenuhi suara gumaman manusia kini berubah menjadi sunyi, seakan seluruh alam ikut menahan napas. Bahkan, suara jangkrik yang biasanya nyaring pun lenyap, tertelan keheningan yang terasa sakral. Lalu, dalam diam yang begitu menegangkan itu, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari dalam Ka'bah, seperti pintu besar yang dihantam dari dalam oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua orang tersentak, sebagian bahkan berteriak ketakutan. Raffi sendiri merasa lututnya hampir menyerah, tetapi sesuatu dalam hatinya menahannya untuk tidak mundur. Sejurus kemudian, dari dalam Ka'bah, muncul cahaya keemasan yang membentuk pusaran lembut, naik ke langit dalam gerakan berputar yang anggun. Cahaya itu tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk menerangi wajah-wajah pucat yang menatapnya dengan penuh keheranan. Seiring dengan munculnya cahaya itu, lantunan takbir dan tasbih terdengar semakin nyaring, kini bergema seolah berasal dari seluruh penjuru hutan. Allahu Akbar, Subhanallah. Suara-suara itu terus berulang, mengalun seperti gelombang yang tak henti-hentinya mengalir ke dalam dada mereka yang menyaksikannya. Tiba-tiba, angin bertiup semakin kencang. Pepohonan di sekitar bergoyang liar, ranting-ranting patah dan jatuh ke tanah. Daun-daun berterbangan di udara, menciptakan pusaran debu yang melingkari bangunan suci tersebut. Raffi menutup matanya sejenak untuk melindungi dirinya dari debu, tetapi ketika ia membukanya kembali, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bayangan hitam bergerak di sekeliling Ka'bah. Awalnya, bayangan itu samar, seolah hanya pantulan cahaya yang bergerak. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa bayangan itu memiliki bentuk. Sosok-sosok berjubah, tinggi, dengan wajah yang tak terlihat, berjalan perlahan mengitari Ka'bah. Jumlah mereka tidak bisa dihitung, seakan tak terbatas, terus bermunculan dari dalam gelapnya hutan, bergerak dalam lingkaran yang sempurna. Jantung Raffi berdegup semakin cepat. Ia mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi, tetapi tatapan penuh ketakutan dari warga di sekitarnya membuktikan bahwa ia bukan satu-satunya yang melihat ini. Mereka siapa? Seorang lelaki tua berbisik, suaranya bergetar hebat. Kiai yang tadi mengajak mereka bersolawat kini berdiri mematung, wajahnya pucat, tetapi matanya bersinar dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dengan suara yang lirih, tetapi jelas, ia menjawab, mereka para penjaga. Mereka yang tak terlihat, yang ditugaskan menjaga tempat suci ini sejak awal zaman. Sekali lagi, dentuman keras terdengar. Kali ini, dentuman itu diikuti oleh getaran di tanah. Raffi merasakan kakinya bergetar, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di bawahnya. Warga lain berpegangan satu sama lain, ketakutan memuncak di wajah mereka. Lalu, dari dalam Ka'bah, terdengar suara lain. Bukan hanya zikir atau takbir, tetapi suara yang lebih dalam, lebih berat, lebih menggetarkan jiwa. Suara itu seperti bisikan yang berasal dari dasar bumi, tetapi di saat yang sama menggema di seluruh langit. Saatnya telah dekat. Raffi membelalak. Ia tidak bisa memastikan apakah suara itu terdengar di telinganya atau langsung di dalam jiwanya. Tetapi satu hal yang pasti, suara itu membawa pesan yang begitu kuat, pesan yang membuat udara di sekitar mereka semakin menekan. Tiba-tiba, salah satu warga berteriak. Ia menunjuk ke langit dengan jari gemetar. Lihat, lihat ke atas. Semua mata langsung tertuju ke langit malam yang gelap. Awalnya, tidak ada yang aneh, hanya bintang-bintang yang bertaburan seperti biasa. Namun, dalam hitungan detik, satu persatu bintang mulai meredup, seperti ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Langit yang tadi gelap kini berubah menjadi lebih kelam, lebih dalam, seakan-akan ada sesuatu yang mendekat dari kejauhan. Angin semakin menggila, tanah bergetar lebih kuat, dan kemudian, brara,
Sebuah cahaya keemasan meledak dari Ka'bah, memancar ke segala arah, menembus pepohonan, menerangi seluruh hutan seakan siang hari datang mendadak. Cahaya itu begitu kuat, begitu murni, hingga semua orang harus menutup mata mereka karena silau yang menyakitkan. Dalam sekejap, suara zikir yang tadi menggema berubah menjadi sunyi. Angin berhenti, getaran di tanah lenyap, dan saat Raffi membuka matanya kembali, Ka'bah itu telah hilang. Tidak ada jejaknya, tidak ada kiswah hitam yang berkibar, tidak ada cahaya yang bersinar, tidak ada lantunan takbir dan tasbih. Yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan bekas lingkaran putih di atasnya, seperti tanda bahwa sesuatu pernah berdiri di sana. Warga yang hadir masih berdiri terpaku, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan dan air mata. Beberapa orang jatuh terduduk, tidak tahu harus berkata apa. Raffi sendiri masih berdiri di tempatnya, dadanya naik turun dengan napas yang tersengal. "Ya Allah!" bisik salah satu warga, suaranya terdengar serak karena ketakutan dan haru. Apa yang baru saja terjadi? Tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang bisa menjelaskan. Yang mereka tahu, mereka baru saja menjadi saksi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sesuatu yang hanya bisa diterima dengan hati yang penuh iman dan keikhlasan. Malam itu, Alas Roban menyimpan misterinya sendiri, dan bagi mereka yang menyaksikannya, hidup mereka takkan pernah sama lagi. Sebuah pertanda, mukjizat, ataukah peringatan? Keheningan yang tersisa setelah lenyapnya Ka'bah di tengah Alas Roban terasa begitu menekan, seolah seluruh alam menahan napas dalam keterkejutan yang tak terlukiskan. Para warga yang tadinya berdiri terpaku kini mulai tersadar dari keterpakuan mereka, tetapi tidak ada satupun yang berani berkata-kata. Mata mereka masih terpaku pada tanah kosong yang sebelumnya menjadi tempat berdirinya bangunan suci itu. Hanya dalam sekejap, Ka'bah yang tadi begitu nyata, begitu megah, kini lenyap tanpa bekas, meninggalkan hanya lingkaran putih di atas tanah, seperti tanda bahwa sesuatu yang ilahi pernah singgah di tempat ini. Raffi masih berdiri di tempatnya, tubuhnya masih bergetar hebat. Napasnya pendek dan terputus-putus, dadanya naik turun dengan cepat seperti seseorang yang baru saja lolos dari maut. Matanya terus menatap ke depan, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi, bahwa jika ia mengedipkan matanya sekali lagi, Ka'bah itu akan kembali muncul di hadapannya. Tetapi tidak, yang ada hanyalah kehampaan, tanah yang tampak lebih bersih dari sebelumnya, tanpa jejak kaki, tanpa bekas apapun yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, suara isak tangis terdengar. Seorang perempuan tua, yang tadi ikut bersujud ketika Ka'bah masih tampak, kini menangis terseduh-seduh. Ia meremas-remas ujung kerudungnya. Air matanya jatuh ke tanah yang kini terasa begitu sakral. "Ya Allah, apa yang baru saja kami saksikan? Apakah ini nyata? Apakah ini ujian bagi kami?" Suaranya bergetar, mencerminkan perasaan yang sama dengan semua orang di sekitarnya. Seorang lelaki tua yang lain, mungkin seorang sesepuh desa, berlutut di tanah. Tangannya menyentuh bekas lingkaran putih itu dengan hati-hati, seperti takut bahwa dengan satu sentuhan saja, ia akan terserap ke dalam misteri yang lebih dalam. Ia menatap tangannya, seolah berharap ada sesuatu yang bisa menjelaskan keajaiban yang baru saja terjadi. "Aku telah hidup selama lebih dari 60 tahun. Katanya lirih, suaranya hampir tidak terdengar. Tapi tidak pernah sekalipun aku melihat sesuatu seperti ini." Kiai yang tadi memimpin sholawat berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya masih menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Tetapi di matanya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terkejut. Ada pemahaman yang mendalam, seakan ia menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh orang lain. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Saudara-saudaraku, ini bukan kebetulan. Ini bukan ilusi. Ini adalah tanda kebesaran Allah, tanda yang mungkin tidak akan pernah kita saksikan lagi selama kita hidup di dunia ini." Suasana semakin hening. Semua orang mendengarkan kata-kata sang kiai dengan hati yang bergetar. Beberapa orang mulai menangis lebih keras, ada yang langsung bersujud kembali, sementara yang lain masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu, seorang pemuda yang sejak tadi hanya diam di pojok berani bertanya, "Tapi, Kid, apa artinya ini? Kenapa Ka'bah bisa muncul di tempat ini? Dan kenapa tiba-tiba menghilang?" Kiai itu menatap tanah kosong di depannya,
lalu mengangkat wajahnya ke langit yang kini mulai kembali seperti semula. Bintang-bintang yang tadi sempat meredup kini bersinar kembali. Seakan memberi jawaban yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang penuh keimanan. Allah punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebesarannya, katanya pelan. Mungkin ini adalah peringatan. Mungkin ini adalah tanda bagi kita semua untuk kembali kepadanya sebelum semuanya terlambat. Raffi, yang sejak tadi belum mengatakan sepatah kata pun, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Suaranya parau, penuh emosi yang sulit dijelaskan. Tapi, bagaimana mungkin? Kai, Ka'bah itu ada di Mekah. Bagaimana bisa muncul di alas roban? Apakah ini pertanda kiamat? Pertanyaan itu membuat seluruh warga menahan napas. Kata kiamat terasa begitu berat untuk diucapkan, tetapi di dalam hati mereka, semua memiliki ketakutan yang sama. Apakah ini benar-benar tanda akhir zaman? Apakah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang menandakan dunia akan segera berakhir? Kiai itu tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan di matanya. Kita tidak tahu, nak, katanya lembut. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Tetapi ingatlah, Rasulullah pernah bersabda bahwa di akhir zaman, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia akan terjadi. Mungkin ini salah satunya. Angin kembali berhembus pelan. Kali ini tidak lagi kencang seperti sebelumnya. Seakan hutan alas roban telah kembali normal, seakan tidak ada yang pernah terjadi di tempat ini. Tetapi semua orang yang berada di sana tahu bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Beberapa orang mulai beranjak pergi, masih dengan wajah yang penuh kebingungan dan ketakutan. Yang lain tetap berdiri di tempat, menatap kosong ke tanah, mencoba mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah mereka temukan. Raffi menatap ke langit, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa takut, bersyukur, atau justru semakin merasa kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Yang jelas, hatinya kini dipenuhi dengan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kerinduan yang mendalam untuk sujud lebih lama, untuk lebih dekat kepadanya, untuk memahami apa arti dari semua ini. Malam itu, alas roban menjadi saksi dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains atau logika manusia. Sebuah misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Dan bagi mereka yang menyaksikannya, peristiwa ini bukan hanya sekadar keajaiban, tetapi sebuah panggilan. Panggilan untuk kembali kepadanya sebelum waktu benar-benar habis. Dan di tengah kesunyian malam, di antara dedaunan yang bergetar pelan karena angin yang mulai mereda, terdengar bisikan yang seakan datang dari tempat yang jauh. Saatnya telah dekat. Raffi menahan napas. Apakah ia benar-benar mendengar suara itu? Ataukah itu hanya gema dari hatinya yang penuh dengan kegelisahan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menjawab. Malam terus berjalan, tetapi misteri yang ditinggalkannya akan tetap hidup dalam hati mereka yang telah menjadi saksi. Langit malam di atas alas roban masih diselimuti keheningan yang mencekam. Udara terasa berat, seakan-akan alam masih meresapi kejadian luar biasa yang baru saja terjadi. Raffi berdiri di tempatnya, tubuhnya lemas, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Apa yang baru saja mereka saksikan? Apakah ini nyata? Ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh sesuatu yang lebih besar dari pemahaman manusia? Hatinya masih berdetak kencang, dadanya terasa sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Orang-orang di sekelilingnya masih tampak kebingungan. Beberapa dari mereka masih menatap tanah kosong di depan mereka, tempat di mana Ka'bah tadi berdiri megah sebelum menghilang begitu saja. Ada yang menangis, ada yang berdoa dengan suara lirih, dan ada pula yang hanya terdiam, terpaku dalam ketidakpercayaan. Seorang ibu tua, yang sejak tadi berjongkok sambil menggenggam tasbih, kini meremasnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ya Allah, lindungilah kami. Bisiknya lirih, suaranya hampir tenggelam dalam kegelapan malam. Di kejauhan, suara jangkrik yang sempat menghilang kini mulai kembali, namun terdengar berbeda. Seolah-olah alam sendiri sedang mencoba memahami kejadian yang baru saja terjadi. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berjatuhan. Suasana tetap mencekam, seakan hutan ini masih menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Raffi melangkah perlahan, mendekati bekas lingkaran putih yang masih tampak di tanah. Ia berjongkok, tangannya gemetar saat ia menyentuh tanah itu. Rasanya hangat,
seakan masih menyimpan sisa-sisa kehadiran sesuatu yang luar biasa. Ia mengangkat tangannya, menatap jari-jarinya yang kini bergetar hebat. Apa artinya semua ini? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Kiai Rahman melangkah maju. Wajahnya masih pucat, namun ada ketenangan dalam sorot matanya. Ia menatap lingkaran putih itu dengan penuh makna, sebelum mengangkat wajahnya ke arah langit. Ini bukan kejadian biasa, katanya dengan suara berat, seakan sedang menanggung beban yang sangat besar. Ini adalah tanda bagi kita semua. Beberapa orang menoleh ke arah Kiai Rahman, berharap jawaban yang bisa menenangkan hati mereka. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah tatapan dalam yang menyiratkan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Dulu, para leluhur kita selalu percaya bahwa Alas Roban bukanlah sekadar hutan biasa. Ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya, rahasia yang hanya bisa diungkap pada waktu yang telah ditentukan. Lanjutnya, seorang pemuda bernama Hasan, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba bersuara. Tapi, Kiji, mengapa kabar? Mengapa harus muncul di sini, di tempat yang selama ini dikenal sebagai hutan angker? Kiai Rahman menghela napas panjang. Mungkin karena kita telah melupakan sesuatu yang penting. Mungkin ini adalah pengingat bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa disentuh oleh kebesaran Allah. Bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, cahayanya bisa muncul. Kata-kata itu menggema di hati mereka yang mendengarnya. Beberapa orang mulai menangis lagi, kali ini bukan karena ketakutan, tetapi karena perasaan haru yang menyelinap ke dalam jiwa mereka. Mereka merasa kecil, merasa begitu hina di hadapan kebesaran yang baru saja mereka saksikan. Seorang lelaki parubaya tiba-tiba bersujud di tanah, menangis terseduh-seduh. Ampuni kami, ya Allah, kami telah lalai, kami telah melupakan ini. Suara tangisnya menggema, diikuti oleh suara-suara lainnya. Dalam waktu singkat, tempat itu dipenuhi dengan isak tangis dan doa-doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati. Mereka yang sebelumnya ragu, kini merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, sebuah kesadaran yang mengguntang jiwa mereka. Namun, di tengah suasana penuh keharuan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Langit yang tadi kembali tenang, tiba-tiba berpendar dengan cahaya kemerahan. Angin yang semula lembut kini berubah menjadi kencang, menggoyangkan pepohonan dengan kasar. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin mendekat. Raffi mengangkat wajahnya, matanya membelalak saat melihat sesuatu yang tidak bisa ia percaya. Di atas langit, terbentuk sebuah pusaran awan berwarna hitam pekat, seakan ada sesuatu yang sedang turun dari langit. Cahaya merah yang berpendar di sekitarnya menciptakan bayangan-bayangan yang menari di atas tanah, memberikan nuansa yang semakin menegangkan. Para warga yang tadi berdoa kini kembali ketakutan. Beberapa di antara mereka berteriak, memohon perlindungan kepada Allah. Kiai Rahman tetap berdiri tegak. Matanya menatap langit dengan penuh kewaspadaan. Bersyolawatlah. Jangan berhenti. Jangan takut. Ini adalah ujian bagi kita semua. Tanpa berpikir panjang, Raffi mulai mengucapkan syolawat. Suaranya bergetar tetapi penuh dengan keyakinan. Yang lain mengikuti, mengumandangkan nama Rasulullah dengan sepenuh hati. Suara mereka menggema di dalam hutan, menembus angin yang semakin kencang. Dan saat itu juga, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari dalam pusaran awan itu, muncul sosok-sosok hitam yang melayang perlahan. Mereka tidak memiliki wajah, hanya bayangan tanpa bentuk yang berputar mengelilingi tempat itu. Mereka bergerak dengan lembut, tetapi kehadiran mereka memberikan sensasi yang begitu menekan, seakan udara di sekitar menjadi lebih berat. Raffi merasakan lututnya melemas. Apa yang sedang terjadi? Siapakah mereka? Apakah mereka adalah penjaga yang disebutkan Kiai Rahman sebelumnya? Ataukah mereka adalah sesuatu yang lebih menakutkan? Hatinya berdegup kencang, tetapi ia tetap melanjutkan sholawatnya, meskipun suaranya kini bergetar hebat. Lalu, tiba-tiba, cahaya kemasan kembali muncul dari tanah. Lingkaran putih yang tadi hanya terlihat samar, kini mulai bersinar terang. Cahaya itu semakin lama semakin kuat, hingga akhirnya membentuk sebuah pilar cahaya yang menembus langit. Sosok-sosok hitam yang tadi melayang kini berhenti, seakan terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka berputar-putar dengan gelisah,
sebelum akhirnya satu persatu menghilang ke dalam pusaran awan hitam di atas sana. Dan dalam hitungan detik, semuanya kembali sunyi. Langit kembali gelap seperti biasa. Angin berhenti bertiup. Tidak ada lagi cahaya merah, tidak ada lagi pusaran hitam, tidak ada lagi kehadiran sosok-sosok misterius itu. Hanya ada keheningan yang begitu dalam. Raffi jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Ia menatap tanah yang kini kembali seperti semula, tanpa jejak apapun yang menunjukkan apa yang baru saja terjadi. Lalu, Kiai Rahman berbicara dengan suara pelan, tetapi tegas. Ingatlah malam ini, karena mungkin kita tidak akan pernah melihat sesuatu seperti ini lagi. Dan dengan itu, malam di alas roban pun berakhir, meninggalkan misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Sahabat, kejadian ini mengajarkan kita bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, di mana saja. Bisa jadi, itu adalah teguran bagi kita agar lebih mendekatkan diri kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah. Menurut kalian, apakah ini benar tanda kebesaran Allah atau hanya fenomena gaib yang belum terjelaskan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.